Hai Virgo, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian dan support kalian luar biasa. Untuk kali ini seperti janji saya, hari Jumat ada bonus reading, dan ini tadinya saya mau bikin bonus love reading tentang cinta. Tapi setelah saya pikir-pikir kayaknya lebih baik secara general ya. Kalau nanti yang terlihat ada cinta-cintaannya juga nggak apa-apa ya. Jadi the hidden truth aja sih, apa yang bisa kalian ambil dari bacaan kali ini. Dan perlu kalian ketahui, besok hari Sabtu malam nonton lagi ya. Walaupun itu untuk semua zodiak, tapi itu tentang full moon dan Merkuri retrograde yang akan kita jelang gitu. Gini Virgo, saya punya atasan, ya sedikit banyak dia atasan lah ya, walaupun dia tidak menganggap dirinya atasan karena dia bukan yang punya perusahaan gitu, tapi dia Virgo, cewek ya, Virgo. Baik banget, tapi saya yakin dia tidak akan nonton ini karena dia bukan orang Indonesia gitu ya. Orangnya baik banget gitu, dan dia sedang berada di periode yang susah banget. Saya mengerti secara emosional, susah banget. Saya juga nggak bisa ngomong, misalnya kayak ngasih masukan atau apa, karena saya mengerti sebagai Virgo, sesama Virgo kita kadang-kadang keras kepala ya, nggak mau dengerin omongan orang lain gitu. Cuma saya berniat memberikan pengertian sama dia tentang itu tadi, full moon dan Merkuri retrograde yang pastinya mempengaruhi emosi gitu. Karena saya tidak mau dia keluar dari tempat saya bekerja ya. Karena orangnya baik banget. Dan dia kayaknya jadi satu-satunya Virgo yang ada selain saya di kantor gitu kan. Bukan orang Indonesia nih, dia bule, kayak perempuan tapi cewek, cantik dan smart dan baik gitu kan. Saya senang aja bekerja dengan dia dan memberikan vibe positif gitu. Kalau dia hilang, Virgonya tinggal saya nih di kantor itu. Aduh, agak ya begitulah, namanya kantor makin rame, makin banyak orang, tentu saja vibe dari orang-orang yang berada di kantor itu ya bermacam-macam gitu ya. So untuk kalian yang Virgo, coba besok dilihat juga ya, apa bacaannya di malam minggu, setidaknya menemani malam minggu kalian, walaupun itu untuk all zodiak ya. Karena yang terimbas banget akan Gemini dan Virgo gitu. Sedangkan untuk kita yang Virgo udah berasa sih. Kalau saya sudah berasa dari sekarang, udah berasa dari kemarin-kemarin bahkan ya. Dimengerti aja bahwa fenomena alam itu terjadi, bukan kita mau, tapi memang harus terjadi. Jadi harus dilewati aja. Anggap aja kita udah ngelihat badai di depan, nggak bisa menghindar, tapi kita tetap harus melalui itu. Ya udah, persiapkanlah, persiapkan kapal kita, persiapkan diri kita, kekuatan kita. Ya kekuatan kita tentu saja nggak ada apa-apanya dibanding kekuatan sang pencipta ya kan. Tapi ya kekuatan kita tuh kayak kita kasih vibe yang positif ke diri kita sendiri, banyak-banyak ikhtiar, banyak-banyak berdoa, banyak-banyak memohon kekuatan dari sang pencipta dan menguatkan diri kita sendiri. Ayo Virgo, kita bisa. Oke, so besok ya, Sabtu malam minggu nonton ya. Oke. Yang ini adalah the hidden truth. Kita lihat apa sih sebenarnya yang ingin disampaikan semesta, atau yang tersembunyi yang belum Virgo ketahui, yang mungkin bisa kalian ketahui saat ini. Three of Swords. Ini ada Virgo yang sakit hati, Virgo yang berada di third party situation, Virgo yang masih nggak pasti dengan percintaannya. Saya bilang saya nggak mau bicara tentang cinta, tiba-tiba yang datang kayak gini, ya udahlah ya. Banyak, saya tahu banyak, karena banyak yang personal reading sama saya urusannya percintaan yang gak beres ya kan, sampai kadang-kadang saya gemes. Dan tidak semua beres juga percintaannya, tapi bukan berarti itu perlu jadi ini terus ya, Three of Swords terus ya.
tetap harus ada solusinya dong. Tetap harus ada gimana kita menyingkapinya dong. Tapi yang jelas kalau Virgo berada di posisi third party situation, terutama kalian yang menjadi orang ketiganya, ya pergi jauh-jauh aja. Nggak usah kalian ada di situ terus. Ya nanti nyakitin kalian, nyakitin dia yang satunya. Oke, kan 3. Oke. Tapi itu bukan tentang cinta aja ya, karena kali ini bukan tentang cinta aja sih. Oke. Walaupun third party situation tuh biasanya tentang cinta, ember, emang ya. Oke, so jika kalian berada di third party situation, jangan terus-menerus di situ. Pergi jauh-jauh dan ya, keadaan yang kayak gitu nggak akan bikin hidup kita nyaman. Lebih baik sendiri daripada jadi batu sandungan. Oke? See? You can be by yourself loh. Kalian bisa bersama diri kalian sendiri jadi Queen of Pentacles nih. Keuangannya lebih baik kalau kalian berhasil keluar dari Three of Swords. Ya. Ini yang mungkin kalian nggak ngerti. Apakah ini ngaruh? Three of Swords itu ngaruh? Sakit hati, akar pahit, terhianati, tersakiti, heartache, ya penyakit hati. Apakah itu ngaruh di kehidupan? Ngaruh. Padahal kalian sebenarnya posisinya bagus gitu. Apakah saya pribadi punya akar pahit? Punya, dan itu berusaha banget saya hilangin, tapi muncul lagi. Bukan dari pasangan, tapi dari saudara ya, dari adik gitu. Dan tetap itu jadi akar pahit yang jelek banget. Jadi berusaha saya blok itu untuk tidak memikirkan sakit hati saya kepada yang bersangkutan gitu ya. Karena saya tahu sebenarnya kita itu Virgo diberikan banyak hal di dalam kehidupan. Ini kalian loh, Queen of Pentacles tuh Virgo ya. Jadi sebenarnya untuk karir, keuangan, dan bisnis baik-baik aja, tapi sakit hatinya ngikutin mulu, akar pahitnya ngikutin mulu. Jadi ya nantinya malah bikin kalian kurang happy di kehidupan. Padahal kan itu nggak perlu gitu. Sakit hati karena dikhianati, sakit hati karena diomongin jelek, di apalah, nggak perlu gitu. Tetap aja ada ya. Saya tidak memungkiri itu loh, sebagai manusia saya masih sakit tuh kalau dicubit ya. Berarti bukan robot ya yang tidak punya perasaan. Tetap aja kita masih punya perasaan ya. Ya sudahlah, bagaimana cara menyingkapinya orang per orang beda-beda ya. Kalau saya berusaha ngeblokir semua yang jelek-jelek dengan melakukan yang baik-baik gitu. Jadi nggak kepikiran ke situ. Kalau kepikiran ke situ sakit hati lagi gitu ya. Ya udah. Oke, so yang kedua kartunya adalah Ace of Wands, dimana segala hal yang terjadi itu sebenarnya sebagai alat atau wadah kalian, kita semua para Virgo, untuk bertumbuh dan kembali ngambil power kita untuk mengendalikan hidup kita ke arah mana gitu. Ya tentu saja harusnya ke arah yang positif dong ya. Oke, ke arah yang positif dan hal-hal yang baik yang bisa dilakukan gitu. Oke, the Emperor-nya terbalik ya. Memang kadang-kadang nggak enak keadaannya. Tapi ini saatnya sebenarnya untuk para Virgo bebenah diri dari apa yang hal-hal buruk yang terjadi di kehidupannya Virgo tuh dihusah-husah, hus. Nah, jangan datang lagi untuk yang negatif-negatif, yang positif aja yang datang, dan yang positif aja yang bikin kita happy dengan keadaan kita di dunia ini apapun yang terjadi gitu. Oke, the hidden truth selanjutnya ada the death. Ada yang harus selesai. Apa yang harus selesai? Ya yang buruk-buruk itu yang harus selesai. Ada yang harus selesai dan nanti diberikan sesuatu hal yang baru. Ya, yang buruk-buruk itu yang harus selesai. Saya nggak usah buka kartu yang berikutnya karena saya lihat kartu yang selanjutnya sudah menjawab dari kartu yang sebelumnya, the death.
Ada yang harus selesai, dan siapa yang mengerjakannya? Kalian. Eight of Pentacles. Kalau kalian tidak menyelesaikannya, tidak akan selesai-selesai. Apa yang harus diselesaikan? Sakit hati, akar pahit, yang jelek-jelek pikirannya. Kau pikir Virgo selalu baik? Tidak. Virgo juga ada sebagai manusia, ada yang tidak baik. Saya juga tidak baik-baik amat, karena saya manusia. Saya bilang tadi dicubit masih sakit, ya kan? Tapi mengendalikan hidup kita, menyelesaikan yang buruk-buruk itu memang jadi kayak lifetime em, hal yang harus kita lakukan. Lifetime dalam arti nggak cukup sekali, akan terus-menerus gitu. Karena vibe positif dan negatif tuh selalu aja bertebaran di sekeliling kita gitu. Kita mau milih yang positif doang, sementara banyak juga yang negatif, itu susah memang. Susah banget nih, saya mau cerita ya Virgo. Di samping ada tadi yang saya bilang Virgo cewek bule itu yang baik banget itu, ada bule-bule lain kan ya yang di kantor saya yang bukan Virgo dan vibe-nya juga negatif gitu ya. Itulah bagaimana saya dan Virgo satu ini menghadapi yang negatif itu yang susah sih ya. Kalau saya terutama memang karena kita dua pribadi yang berbeda walaupun sama-sama Virgo gitu kan. Tetap aja beda, tapi kan sedikit banyak dasarnya sama-sama Virgo gitu, dan saya sangat tidak ingin kehilangan dia sampai dia keluar dari kantor saya gitu. Tapi si negatif-negatif itu tetap ada, jadi kantor jadi kayak bercampur baur nih. Kita mau milih yang positif doang juga susah, tapi ya tetap kalian harus mengerjakannya sendiri, nggak bisa tergantung dengan orang lain. Coba saya lihat kartunya, ada tambahan nggak pesennya untuk kalian? Namanya juga The Hidden Truth ya, jadi pesen aja deh buat kalian. Nine of Wands yang terbalik. Beberapa Virgo lupa buat antisipasi gitu, dan lupa bahwa ini harus dikerjakan sendiri, nggak bisa tergantung dengan orang lain gitu. Jadi ya udah, dengan adanya bacaan ini semoga kalian bisa mengantisipasi apa saja yang akan terjadi, apa saja yang kalian hadapi. Terutama ini mau full moon seperti yang saya bilang tanggal 1. Kalau Indonesia mungkin tanggal 2 ya, Agustus itu full moon. Berarti apa? Bulannya lagi penuh, udah gitu ini super moon. Deket banget sama bumi. Aduh, nggak deket aja berpengaruh, kalau lagi full moon apalagi deket. Nah itu dia susahnya. Aduh, kalau saya bilang susah nanti kalian susah, kalian takut lagi, kalian tersugesti lagi. Enggak, gini, kalau di Bali ini kalau pada saat full moon mereka tuh berdoa, ada doa khusus, ritual khusus ke pura. Oke. Nah, tapi kan itu karena mereka orang Bali dan mereka punya kepercayaan itu. Nah, bagaimana dengan kalian dan saya yang bukan ke pura berdoanya gitu? Ya udah, sama-sama berdoa aja. Kalau kalian Muslim tahajud, kalau kalian Katolik novena, kalau kalian Kristen entah apa doa kalian, saya nggak tahu. Kalau saya sendiri ya saya berdoa dengan cara saya sendiri. Kalau kalian Buddha juga berdoalah secara Buddha. Kalau kalian ke kelenteng ya pergilah ke kelenteng gitu loh. Bukan berarti mentang-mentang ada full moon saya nggak diajar loh di agama saya untuk berdoa. Bukan permasalahan full moonnya ya my dear Virgo. Permasalahan dampak yang dihasilkan oleh fenomena alam itu kepada emosionalnya manusia. Dan kita masih manusia semua, yang nonton ini nggak ada yang robot kan. Oke. Dampak itu yang harus kita hadapi mau tidak mau. Jadi ya udah, banyak-banyak kita bebenah diri dan bilang bahwa oke, ini ada fenomena yang akan mempengaruhi emosi. Karena mengerti akan hal itu, jadi kita udah mulai mempersiapkan itu gitu. Oke. The Star.
Virgo sedang berada di spotlight ya, sedang diperhatikan juga oleh siapa ya? Oleh semesta, mungkin juga untuk oleh sekeliling untuk hal-hal yang kalian lakukan. Oke, mungkin itu kalian nggak ngeh, dan ini juga berhubungan dengan the future ya, masa depan. Oke. Oh, tapi kalian diperhatikan karena kalian kuat. Virgo diperhatikan karena the strength, kuat. Dan perhatian itu dan apapun itu juga menjadi sumber kekuatan kalian, my dear Virgo. Termasuk juga mungkin menonton video ini. Bisa jadi kekuatan kalian untuk menghadapi apapun yang terjadi. Yang sudah terjadi, yang akan terjadi, yang sedang terjadi. Tetap the strength ya. Dan justru kalian jadi spotlight karena kalian kuat, karena kita semua kuat gitu. Kemudian ada hal baru yang akan datang di kehidupannya Virgo, ada pintu baru yang terbuka untuk Virgo, dengan catatan kalian bisa mengatur emosi kalian. Tentu saja karena ini kita ngomonginnya di masa-masa dimana memang mau deket dengan supermoon dan juga Merkuri retrograde. Tapi apakah ada hal yang baik yang diberikan semesta kepada kalian, terutama karir, keuangan, dan bisnis? Iya banget. Oke, iya, coba kita lihat kartu yang menyertainya. Knight of Pentacles. Ada hal baru kan? Ada hal yang berhubungan dengan karir, keuangan, dan bisnis kalian yang datang kepada kalian. Apakah ada mungkin tawaran kerja baru? Bisa. Tapi katanya kalau dari literasi yang saya baca, kalau kalian berniat berganti pekerjaan, jangan pada saat Merkuri retrograde. Oke, tapi ingat Merkuri retrograde itu kan sampai 15 September. So, kalau kalian menerima pekerjaan baru, masuklah setelah tanggal 15 September, bisa kan? Bisa dong. Bisa dong. Oke, so ada memang hal baru. Jadi untuk kalian yang mungkin menunggu kesempatan baru, karir baru, keuangan baru, bisnis baru, ya itu bisa terjadi. Cuma karena adanya Merkuri retrograde akan ada penundaan di bidang itu. Jadi ya tunggu aja sampai 15 Septembernya berakhir, karena Merkuri retrograde-nya sampai 15 September ya. Jadi ya sudah, bisa kalian kalau misalnya aduh kesel nih kok tertunda, ya ingat aja itu, tunggu aja sampai 15 September gitulah ya. Oke, dan ya kalian berada di crossroad, sama kalau kalian berada di dualisme kayak gini, Two of Swords, sama tos dulu kita. Sama lagi bingung nih mau terusin di sini atau di tempat lain atau cari kesempatan baru. Lagi bingung nih mau bisnis ini atau bagaimana, lagi bingung nih dengan keadaan hubungan dan lain sebagainya. Nah ini nih crossroad atau Two of Swords ya, berada di persimpangan jalan. Oke, sekali lagi diulang lagi, lagi akan ada full moon dan Merkuri retrograde. Jadi kalau bisa ditunda untuk mengambil keputusan karena secara emosional lagi enggak stabil, monggo lakukan. Takutnya begitu gegabah memutuskan sesuatu and then kalian sesali. Oke? So, untuk kalian yang berada di crossroad dan bingung memikirkan sesuatu hal, nanti aja tunda dulu ya. Oke. Mau menanyakan satu hal untuk dijawab yes or no, monggo tanyakan satu hal. Jawabannya masih yes. Jawabannya masih yes, kan saya tadi bilang ada kok kesempatan, ada kok pintu baru yang terbuka untuk kalian, ada kok hal-hal baik yang diberikan semesta kepada kalian, ada hidden truth-nya itu. Tapi memang kalau ada penundaan tentu saja karena ada Merkuri retrograde nanti ya bulan depan ya. Tapi imbasnya ya dari sekarang, karena bulan depannya aja udah tinggal dikit lagi nih ya kan, bukan bulan depannya masih berapa bulan lagi.
Beneran udah tinggal bulan depan kan, sampai September pula ya kan, bulan depannya 2 kali, 2 bulan, Agustus September. Kesempatan tetap ada, tapi kalau ada penundaan dimaklumi ya, dan secara emosional akan terimbas oleh full moon. Nah, tuh Virgo. Oke. Ditutup dengan pesan dari Angels Guide ya, Virgo. Coba kita lihat pesannya. Learning experience. Ini kayaknya masih yang tadi sebelum ini learning experience juga. Oke, kalian belajar aja lah dari semua yang terjadi di kehidupan kalian. Saya ambilin lagi deh bacaannya. Spiritual growth. Oke. So, dari semua yang terjadi di kehidupan kalian, spiritualitas kalian akan bertumbuh. Dan juga pesannya adalah belajar dari semua ini dan belajar juga menumbuhkan spiritualisme kalian gitu ya. Caranya apa, monggo kalian lakukan apa saja yang bisa kalian lakukan dengan kepercayaan dan agama kalian masing-masing. Nggak perlu nyontek tetangga karena tetangga belum tentu sama kalian ya. Yang penting tetap menjaga hubungan baik kepada Sang Pencipta, and that's it. Oke, itu yang terutama sih sebenarnya. Dan itu personal, nggak perlu dikasih tahu, nggak perlu buka jendela, buka pintu dan ngelihat kalian sedang beribadah, nggak perlu begitu. Itu personal, benar-benar sepersonal itu. Oke. So, my dear Virgo, sekian aja bonus bacaan The Hidden Truth kali ini. Semoga ada yang bisa diambil dari situ ya. Kalian harus tetap semangat, tetap berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Kita ketemu lagi besok untuk bacaan semua zodiak ya, Sabtu malam. Jadi malam Minggu kalian akan ditemani oleh saya. Salam light, angel, and love. Selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Bye.